Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Adelima, NPM 20150063. Saya dari Prodi Fokusan Informatika semester 4A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jaringan komputer untuk memenuhi mata kuliah jaringan komputer saya. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian jaringan komputer. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian dari jaringan komputer tersebut. Yang mana di sini saya membuat yaitu matahari dan beberapa media lainnya yang saya ambil. Yang pertama adalah Medcoms, yaitu yang dimana jaringan komputer merupakan kumpulan dari beberapa komputer yang saling dan peralatan penunjang lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan dan saling terkoneksi. Kemudian, menurut English Wikipedia, jaringan komputer adalah sebuah kumpulan dari beberapa komputer yang dihubungkan secara elektronik. Sedangkan menurut ensiklopedia, yaitu jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, komunikasi, dan dapat mengakses informasi secara bersama. Yang terakhir yaitu Cache Warehouse. Pengertian jaringan komputer menurutnya adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling terhubung. Kemudian kita akan membahas manfaat dari jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer secara umum yang bisa didapatkan adalah yang pertama, jaringan komputer dapat sharing source berupa baik data, program, atau peripheral komputer. Kemudian jaringan komputer media komunikasi efektif dan multimedia. Jaringan komputer juga memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien, dapat menghemat biaya pengembangan dan pemeliharaan, dapat membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date, juga dapat memungkinkan penyampaian terpadu, atau komputer memungkinkan kelompok kinerja komunikasi lebih efisien. Kemudian tujuan dari komputer. Tujuan komputer yang pertama yaitu jaringannya memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Kemudian jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Setelah itu, jaringan membantu mempercepat proses berbagai data. Juga memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Jaringan membantu usaha dan melayani klien secara lebih efektif. Sebenarnya tujuan dan manfaat komputer sedikit sama ya teman-teman, karena baik dia manfaatnya dan tujuannya adalah untuk bisa sharing dan memudahkan pekerjaan kita sehari-hari. Yang berikut ini adalah jenis-jenis jaringan. Yang pertama yaitu LAN atau Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Kemudian ada jaringan LAN, yang dimana jaringan LAN ini adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari LAN ini antara 10 hingga 20 km. LAN ini merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor-kantor dalam satu kota, antara pabrik atau instansi dan kantor pusat yang berada dalam jangkauan. Kemudian ada WAN, yaitu Wide Area Network, yang dimana merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi WAP. Nah, berikut ini adalah perangkat-perangkat keras
untuk membangun jaringan LAN, yaitu yang pertama adalah server, di mana server ini merupakan perangkat yang berfungsi untuk memberikan layanan kepada komputer klien. Nah, yang kedua yaitu workstation atau klien. Workstation atau klien ini merupakan komputer yang langsung digunakan oleh pengguna dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dengan menjalankan seragam sistem operasi dan merupakan bagian dari jaringan yang ada. Kemudian ada NIC. NIC atau Network Interface Card. Ini biasanya disebut dengan LAN card atau kartu jaringan. Digunakan sebagai antarmuka atau interface komputer dengan jaringan komputer agar dapat saling berkomunikasi. Kemudian ada switch atau hub, yaitu perangkat jaringan yang digunakan sebagai penghubung segmen jaringan dengan banyak titik. Switch memiliki cara kerja yang mirip dengan bridge dan memiliki sejumlah port yang digunakan sebagai alat penghubung. Switch juga berfungsi sebagai mengatur lalu lintas jaringan dan penguat signal dalam jaringan komputer. Kemudian ada crimptoll. Crimptoll atau yang sering dibiasa crimping tool merupakan sebuah alat yang digunakan untuk memasang kabel UTV ke konektor RJ45 atau RJ11. Bentuknya bermacam-macam, ada yang besar dan berfungsi yang banyak seperti pemotong dan pemlepas kabel dan lain-lainnya. Kemudian RJ45 yang dimana konektor 8 kabel yang biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer ke LAN, khususnya Ethernet. Kabel yang digunakan adalah Twisted Pair atau UTV. Kemudian ada LAN tester yang dimana digunakan untuk memeriksa sambungan kabel apakah berfungsi baik atau tidak. Ada banyak ragam LAN tester, baik yang sejenis digital maupun manual. Untuk menggunakannya, hubungkan salah satu ujung kabel UTV ke salah satu bagian alat ini, kemudian hubungkan ujung kabel lainnya pada bagian alat ini. Kemudian ada wireless access point. Access point merupakan alat yang memungkinkan perangkat komunikasi kabel untuk terhubung ke jaringan atau nirkabel atau wireless dengan menggunakan Wi-Fi. Perangkat ini biasanya terhubung ke router dan biasanya merelay data antara perangkat nirkabel dan perangkat kabel pada jaringan. Kemudian yang ke-9 ada wireless LAN card, biasanya disebut dengan Wi-Fi adapter. Merupakan perangkat penghubung antara komputer dengan jaringan komputer nirkabel. Jenis interface yang banyak digunakan adalah PCI, USB, dan PCMC IA. Pada kebanyakan komputer jenis laptop atau notebook keluaran terbaru, biasanya perangkat ini sudah terpasang, sehingga tidak perlu lagi untuk pemasangan tambahan. Kemudian ada bridge, yaitu yang dimana bridge ini berfungsi untuk menghubungkan satu segmen jaringan dengan jaringan yang lain. Bridge ini bridge yang baik umumnya hanya meneruskan dan mengirim data kepada komputer atau klien yang lain menjadi tujuannya. Kemudian ada router. Router ini memiliki fungsi yang sama dengan bridge, namun router memiliki kemampuan lain, yaitu dapat menentukan keputusan rute terbaik yang harus ditempuh data, sehingga data dapat sampai ke tujuan lebih cepat. Baiklah teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat untuk semuanya. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.